Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kembali kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebab hanya Dialah yang layak kita tinggikan, layak kita puji, layak kita agungkan. Dialah Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kasih setiamu sampai hari ini Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kembali pada sore petang hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana ada. Ini semua karena anugerah, kemurahan dan pemeliharaan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas, tetapi kami selalu menaikkan puji syukur dan hormat untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Di mana sore petang hari ini Tuhan, sebentar kami akan menaikkan ibadah kepada Engkau, menaikkan puji-pujian kepada Engkau untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami percaya di atas puji-pujian kuasa Allah dan Roh Kudus Allah akan turun, supaya kehidupan kami dipenuhi dengan sukacita dari sorga. Kami berdoa juga buat hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Kau sudah tetapkan untuk melayani sore petang hari ini. Baik song leader, singer, pemain musik, aser kolektan khususnya hamba-Mu Tuhan, yang sebentar akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi semuanya oleh kuasa-Mu ya Bapa. Hamba-Mu sembunyikan di balik salib-Mu ya Bapa, karena kami sangat lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Kami akan diajar, kami akan ditegur, kami akan dididik supaya kehidupan kami lebih hari, lebih mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, supaya hidup kami juga lebih dewasa di dalam Engkau, mau belajar sungguh-sungguh dan taat kepadamu, hormat dan takut akan Engkau Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang menjadi penolong pembela yang agung dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak mampu, tanpa Engkau kami tidak bisa Tuhan. Kami sangat memerlukan dan membutuhkan Engkau Tuhan. Kami Tuhan berdoa buat seluruh jemaat yang hadir, yang membawa permasalahan, yang membawa pergumulan, yang membawa penyakit. Kami percaya kalau kami sudah menerima firman yang hidup dan berkuasa, yang sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami percaya Engkau Allah yang kami sembah sudah menang lebih dari pemenang. Kami juga sebagai umat pilihan-Mu Tuhan, Engkau akan memberi selalu kemenangan dalam masalah apapun Tuhan, supaya kami tetap setia untuk taat dan mengandalkan Engkau dalam segala hal ya Bapa. Biarlah supaya nama-Mu dipermuliakan. Bila ada kuasa iblis, kuasa kegelapan yang seringkali mengganggu di dalam jalannya ibadah kami, dalam hati dan pikiran kami tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Kami akan mulai ibadah pada sore petang hari ini. Kami permohonkan dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati mari kita sama-sama katakan amin. Selamat sore, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kurang semangat. Shalom. Haleluya. Ada sukacita sore hari ini? Haleluya. Saya percaya bahwa sore hari ini Bapak Ibu hadir di rumah Tuhan, mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, sebab hanya Dialah gunung batu keselamatan dalam kehidupan kita. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Hatiku percaya hanya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Gunung batu dan keselamatanku.
Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kehidupan kita, agar firman yang disampaikan pada sore hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau katakan segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya Yesus, hanya Engkau Tuhan kemuliaan. Yesus Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam
hari ini Tuhan, Kamu mau datang ke hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu Engkau lawat. Kami percaya Bapa, saat kami datang dengan sakit penyakit, dengan persoalan yang saat ini sedang kami hadapi, saat kami pulang nanti Tuhan, kami akan membawa kemenangan yang dari Engkau. Yesus Tuhan, glory bagimu. Haleluya. Kami mau sembah Engkau, Yesus. Oh, Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima Oh kasih Yesus. Kau sungguh baik. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, setiap hati kami mau terus menyembah Engkau, kami mau terus bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah pada sore malam hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami ada di dalam rumah-Mu. Sungguh semua karena kemurahan-Mu Bapa, semua karena kebaikan-Mu yang terus Tuhan Yesus curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah setiap pujian penyembahan kami semuanya boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan jika sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang terus menyucikan, menguduskan setiap hati kami, kehidupan kami, pikiran kami, bahkan setiap ucapan yang kami
keluarkan dari mulut kami Tuhan, Tuhan yang menolong setiap kami. Amin. Biarlah Tuhan Yesus, Haleluya. sore hari ini kehidupan kami boleh dibentuk, kehidupan kami boleh diperbarui melalui kebenaran firman-Mu, agar setiap kami Tuhan yang hadir pada sore hari ini Haleluya. boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus dan terus menyenangkan hati Engkau Tuhan, dimanapun kami berada. Kami berdoa juga Bapa untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, biarlah setiap firman yang disampaikan semuanya berasal daripada-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Hari ini adalah hari pertama di bulan Desember. Kita percaya kita sampai di bulan ini itu karena kemurahan Tuhan. Seperti pujian tadi berkata, Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Sebab itu jangan berputus asa, kita tetap berpengharapan. Sebab Allah yang senantiasa menyertai hari-hari kita. Puji nama Tuhan, kita mau sambut kebenaran firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 1. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 8. Yakobus pasal 1, kita akan membaca satu perikop. Ayat 1 sampai ayat 8, sudah mendapat semua? Haleluya. Saya akan membacakan ayat 1, saudara ayat 2 dan selanjutnya. Kita mau membaca dengan tertib. Puji nama Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah, dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di dalam perikop ini ada beberapa kata kunci, ya. Ada kata kebahagiaan, ada kata pencobaan, ada ujian, ketekunan, iman, hikmat, buah yang matang, dan beberapa kata kunci lain. Tetapi malam ini kita mau belajar bagaimana kita mau menjadi orang-orang yang teguh hati, ya, yang kuat hatinya, yang tidak mudah goyah dan tidak mudah menyerah. Amin, Bapak Ibu. Ya, setiap orang pada umumnya tidak tertarik dengan kata ujian, ya. Ada banyak orang kurang tertarik dengan kata ujian, ya. Karena itu anak-anak kita yang masih bersekolah,
Kalau dihadapkan dengan ujian, mereka sudah debar-debar, ya, sudah berdebar-debar, sudah nervous gitu ya. Nah, kebanyakan orang tidak suka dengan kata ujian. Tetapi kebanyakan manusia cenderung lebih suka, lebih tertarik kepada kata-kata berkat, mujizat, kelimpahan, ya, kesembuhan dan lain sebagainya, ya. Tetapi bagi orang-orang yang memahami, ya, dan mau menyelami rencana Allah, ya, sesungguhnya di balik setiap pencobaan, ujian, di sana Allah mau nyatakan mujizat-mujizatnya. Amin. Di balik setiap persoalan, di balik setiap kesusahan kita, Allah mau menyatakan kebesarannya kepada kita. Tetapi seringkali kita tidak mau memahami, ya. Sebab itu setiap pelajar, ya, setiap anak-anak kita yang mengikuti ujian, apa yang mereka peroleh setelah mereka mengikuti ujian? Mereka akan naik ke level berikutnya. Mereka akan lulus, ya. Mereka akan berjuang dan mereka akan lulus. Tetapi anak-anak yang tidak mau berjuang, ya, mereka tidak lulus. Karena bagi mereka ujian adalah satu beban. Satu beban yang menekan mereka. Tetapi bagi orang yang mengerti bahwa di balik setiap ujian itu ada kenaikan level ke level berikutnya, maka ia akan mempersiapkan diri. Ia akan mempersiapkan diri. Kapanpun ujian itu dikerjakan, dilaksanakan, mereka telah siap. Ya. Nah, di sini dikatakan, saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ada perkara-perkara besar, ada pertolongan Allah, ada keajaiban Tuhan di balik setiap persoalan. Sebab itu setiap persoalan dan setiap jalan keluar sebenarnya sudah Tuhan rancangkan sedemikian rupa, sedemikian indah. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia tidak mau mengerti, ya, tidak mau memahami, sehingga tidak mau menerima proses yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa saya katakan di balik setiap ujian, di balik setiap persoalan, di balik setiap perjuangan, selalu ada kebaikan Tuhan, selalu ada satu poin kemenangan. Ya. Karena itu ketika kita melihat seseorang berhasil di dalam karirnya atau pekerjaannya atau studinya, kita tidak bisa dengan serta-merta melihat keadaannya yang saat ini. Tetapi kita harus mau melihat bahwa jauh hari-hari sebelum ia memperoleh semuanya itu, ia telah melewati proses yang berat. Ia telah melewati satu perjuangan yang berat. Ia sudah melewati proses yang panjang. Bahkan air matanya sudah berderai-derai. Ada satu perjuangan sampai berdarah-darah di sana. Ada satu perjuangan yang tidak mudah untuk dilalui. Tetapi karena ia punya komitmen, ia mau ikut prosesnya Tuhan. Ia mau korbankan segalanya. Maka ia jalani proses itu tanpa ada kata mundur. Tanpa bersungut-sungut, tanpa mengeluh. Ketika seseorang bersekolah, ya, ketika ia bersekolah menghadapi berbagai ujian, menghadapi berbagai tes, ia tahu setelah ia lulus nanti akan ada sesuatu yang akan ia peroleh. Ada satu kebahagiaan, ada satu sukacita. Sebab itu perjuangan
Di balik setiap perjuangan selalu ada pertolongan Tuhan. Karena itu tadi worship leader berkata, siapa saja yang sore hari ini membawa persoalan, membawa pergumulan, Tuhan yang akan memulihkan. Amin. Iya. Di balik setiap keberhasilan itu ada perjuangan, ada pengorbanan, ada kesulitan, ya, ada sakit di sana yang mungkin orang lain tidak mengerti. Kebanyakan orang hanya ingin melihat hasil, ya. Tetapi sedikit orang yang mau melihat dan mau menjalani satu proses. Atau contoh lain, kita melihat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Ya, Tuhan berkati luar biasa di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Kita tidak bisa melihat keadaannya yang saat ini. Oh iya, dia berhasil. Tapi sebenarnya sebelum semuanya itu ada satu perjuangan yang jatuh bangun. Ketika di dalam perintisan, jatuh bangun bagaimana rasanya pahit getirnya merintis pelayanan. Bagaimana rasanya siang bisa makan, malam harus puasa. Bagaimana rasanya menghadapi jemaat yang tidak ada. Lalu meja kosong, lalu anak sakit, lalu uang tidak ada. Ini satu perjuangan, ya, seorang hamba Tuhan. Yang seringkali kita hanya melihat, wah, dia hebat, dia berhasil. Di balik semuanya itu ada satu proses Allah. Ada satu proses Allah dan harus masuk ke dalamnya. Bagi mereka yang siap mengikuti prosesnya dari Allah. Kalau ia terus mau bertahan, satu kali waktu, seperti pujian tadi berkata, ada pemulihan. Amin. Iya. Segala sesuatu tidak instan. Karena apa? Segala sesuatu yang didapatkan instan akan habis juga secara instan. Tapi segala sesuatu yang diperoleh dengan air mata, dengan perjuangan, dengan jerih lelah, dengan linangan air mata, dengan jeritan kepada Allah, hasilnya indah. Amin. Sebab itu firman Tuhan menguatkan kita. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Haruslah kita merasa beruntung kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam dapur prosesnya Allah, dapur ujiannya Tuhan. Harus merasa beruntung. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata di dalam ayat 3 bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Seseorang yang mau rela hati masuk di dalam prosesnya Allah, di dalam dapur ujiannya yang sudah Allah programkan sedemikian rupa, hasilnya adalah ketekunan. Dan orang-orang yang mau bertahan di dalam prosesnya Allah, hasilnya akan lebih sabar, akan lebih tekun, lebih sungguh-sungguh, lebih setia, lebih cinta Tuhan. Karena ia tahu, ia merasakan langsung, bukan kata orang. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus bisa, sanggup memberikan jalan keluar, bukan kata orang. Tetapi kita sendiri yang mengalami pembelaan Allah itu. Kalau kita tidak pernah masuk dalam prosesnya Allah, dalam dapur godogannya Allah itu, bagaimana kita mau menerima yang namanya pertolongan, mujizat, jalan keluar yang daripada Tuhan? Karena itu kita harus merasa beruntung
Kalau kita masuk di dalam dapur penderitaan, dapur kesusahan, dapur apalagi tekanan-tekanan. Hamba-hamba Tuhan yang tangguh di dalam Tuhan, itu bukan yang instan, bukan. Tapi hamba-hamba Tuhan yang sudah melewati dapur-dapur air mata, pencobaan, jatuh bangun, menahan lapar, menahan segala tekanan, dibully, dicaci maki, dan lain sebagainya. Akan hasilnya adalah akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya. Karena itu kita harus merasa beruntung. Seperti ayat 2, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu keuntungan. Kita merasa beruntung kalau kita harus melewati banyak tekanan. Sebab lewat semuanya itu, ayat 3 berkata, kita akan menjadi orang-orang yang tekun. Amin Bapak Ibu. Ya. Karena hanya di dalam dapur penderitaan, kesabaran, ketabahan, ya, kita itu terus dibentuk, karakter kita terus dibentuk. Bagaimana kita berserah mengandalkan Tuhan, terus dipoles oleh Tuhan. Sampai kita berhasil melewati semuanya. Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Karena itu orang-orang yang tahan uji adalah orang-orang yang sudah lulus masuk di dalam dapur penderitaan. Ya. Orang yang tidak tahan uji adalah orang yang tidak mau masuk dalam dapur penderitaan. Karena itu mari kita sebagai gereja Tuhan akhir zaman, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Amin. Ayub berkata, kalau aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Kalau aku masuk dalam dapur ujian, aku akan timbul seperti emas. Emas tetap emas. Tetapi kayu akan menjadi arang. Rumput akan menjadi debu. Itulah sebabnya harus merasa beruntung. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Supaya kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Ada banyak orang suka dalam keadaan yang nyaman. Siapa yang tidak mau nyaman? Semua orang ingin nyaman. Tetapi kita harus sadar, nyaman itu berbahaya. Keadaan nyaman berbahaya. Ada banyak orang ingin nyaman-nyaman saja. Jangan ada masalah, jangan ada penyakit, jangan ada problem, jangan ada tekanan, jangan ada apa lagi? Jangan ada kesusahan, jangan ada pacaklik, jangan ada ujian. Ingin nyaman, ingin keadaan yang nyaman. Padahal sesungguhnya kalau kita mau sadari, sesadar-sadarnya keadaan nyaman itu berbahaya. Ayat 4 berkata, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kenapa keadaan nyaman itu berbahaya? Keadaan nyaman seringkali membuat manusia menjadi apa? Malas. Benar apa benar? Benar apa salah? Benar. Keadaan nyaman seringkali membuat manusia menjadi malas.
menjadi kendor, menjadi busuk. Apanya yang busuk? Rohaninya. Keadaan nyaman itu berbahaya. Bagaimana keadaan saudara sekarang? Sedang nyaman? Hati-hati dan waspada. Ya. Keluarga baik-baik saja, bisnis lancar-lancar saja, tubuh sehat-sehat, anak-anak semua baik-baik, ekonomi oke, apa lagi? Nyaman, semua nyaman. Rumah tempat tinggal nyaman. Kebutuhan semua terpenuhi. Itu berbahaya karena apa? Seringkali membuat manusia menjadi malas. Untuk apa? Rajin-rajin ibadah. Makan lengkap. Tubuh sehat. Ekonomi oke. Apalagi yang kita pergumulkan tidak ada, semua nyaman. Itulah seringkali membutakan mata hati manusia. Lupa akan Tuhan. Busuk rohaninya. Coba kita ingat ya. Coba kita ingat negara-negara Eropa. Misionaris itu banyak datang dari Eropa. Tetapi kenapa sekarang gereja-gereja di Eropa kosong? Tidak ada ibadah di sana, malah gereja dijadikan museum. Dijadikan tujuan wisata. Gereja-gereja di Eropa, karena apa? Mereka sudah nyaman, sudah makmur. Kita ingat lagi Korea Selatan. Korea Selatan tahun 90 kira-kira ya, kalau tidak salah. Kekristenan tumbuh luar biasa di sana. Satu stadion penuh, beribu-ribu orang beribadah. Satu hari bisa 6 kali, 10 kali ibadah, ribuan orang. Pertumbuhan kekristenan luar biasa di Korea Selatan. Karena apa? Mereka terancam. Mereka tidak nyaman. Tetapi sekarang bagaimana? Kosong. Gereja-gereja di Korea Selatan yang datang hanya opa-opa, oma-oma, bawa tongkat-tongkat. Anak mudanya hilang semua. Kenapa? Karena mereka sudah nyaman, sudah maju, sudah kaya, sudah makmur. Karena itu hati-hati dengan keadaan nyaman. Kita pun sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus terus berkata kepada jiwa kita, kepada diri kita. Kalau kita sedang nyaman, tidak ada masalah, tubuh sedang sehat, jemaat baik-baik saja, semua kompak, kebutuhan gereja semua tercukupi. Gedung gereja nyaman. Jangan sampai ini membuat kita lengah sebagai hamba-hamba Tuhan. Sehingga sedikit-sedikit jam doa kita mulai kita kurangi. Jam persekutuan kita dengan Tuhan kita kurangi. Karena apa? Nyaman. Keadaan yang nyaman ini berbahaya. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, berbahagialah kalau kita masuk di dalam dapur ujian. Dapur persoalan, dapur pergumulan. Karena apa? Ketika kita masuk di dalam dapur pergumulan, siapa yang kita panggil? Yesus lagi, Yesus lagi, Yesus lagi. Tapi ketika kita nyaman, siapa yang kita panggil? Jawab. Silakan jawab. Bapak, Ibu, Saudara tahu jawabannya. Sebab itu kita mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Mati rohani.
Kalau hidup dalam kenyamanan, ya, sudah nyaman ditambah lupa akan Tuhan, mati rohani, busuk rohaninya, kendor. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Amin. Sungguh luar biasa Allah kita. Ya, sungguh luar biasa Allah kita. Sekarang, di mana kekristenan sedang bertumbuh pesat? Di mana? Di daerah Timur Tengah. Karena apa? Karena mereka mengalami tekanan. Karena mereka mengalami kesusahan. Karena mereka mengalami, perang terus. Mereka sadar mereka harus cari perlindungan. Dan manusia tidak bisa menjamin keamanan mereka. Manusia tidak bisa menjamin keselamatan mereka. Hanya Tuhan yang sanggup menjamin. Itulah sebabnya di Timur Tengah, di Iran dan daerah-daerah sekitarnya, kekristenan sedang tumbuh pesat. Ya. Sedang tumbuh pesat di sana. Bahkan Menteri Intelijen Iran menyatakan, ya benar, kekristenan sedang tumbuh pesat. Bagaimana dengan kita yang tinggal di Indonesia, di Asia, yang nyaman, aman, tentram? Bagaimana? Bagaimana respon kita? Bagaimana tanggung jawab kita terhadap rohani kita? Jangan sampai kita menjadi lengah. Seperti firman Tuhan katakan, yang terdahulu menjadi terakhir, yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ini karena apa? Karena pengaruh kenyamanan. Berhati-hati dengan hidup ini. Berhati-hati dengan kerohanian kita. Kondisi yang nyaman seringkali membuat rohani kita tidur. Seringkali membuat iman kita menjadi lemah. Sedikit waktu untuk Tuhan, tapi banyak waktu untuk diri sendiri. Kenapa? Karena kita nyaman. Nyaman, semua sudah ada. Semua sudah lengkap. Karena itu Yakobus pasal 1 ayat 2 ini bukan satu hiasan, bukan satu kata-kata asal saja ya. Tetapi ini benar-benar. Berbahagialah, anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kalau di Alkitab bahasa sehari-hari dikatakan satu keberuntungan. Kalau kita masuk di dalam masa-masa kesusahan. Karena itu kita tidak perlu bersungut-sungut. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan salahkan orang lain. Kalau kita sedang menghadapi dapur ujian, dapur sengsara, dapur pencobaan, tetapi berbahagialah. Amin. Ya. Karena setelah semuanya selesai, kita akan melihat bagaimana cara Allah menolong kita luar biasa. Bagaimana cara Allah membela kita luar biasa. Bagaimana Allah memberikan jalan keluar yang tidak kita pikirkan, tiba-tiba Allah kerjakan dalam hidup kita. Ya. Itu yang harus menjadi perenungan kita. Ya. Ketika kita masuk dalam dapur sengsara, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Jangan cari korban. Orang lain kita korbankan. Gara-gara kamu saya jadi sengsara. Enggak penting itu.
Tapi yang paling penting adalah kita masuk dalam ruangnya Allah. Berdoa, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Aku sangat beruntung. Boleh mengalami semua prosesnya Tuhan. Karena apa? Di dalam prosesnya itu. Mulut kita tidak akan henti-henti memanggil, berseru, berdoa kepada Allah. Amin. Ya. Lalu bagaimana kalau Tuhan kasih kita keadaan yang nyaman? Ada banyak orang salah menempatkan hidup ini. Ada banyak orang salah menggunakan anugerah Allah. Kalau Tuhan kasih kita nyaman, sebenarnya itu adalah satu anugerah dari Tuhan. Kita harus tetap berjuang, jangan ada satupun yang berkurang. Baik kesetiaan kita kepada Tuhan, baik ketekunan kita kepada Tuhan, baik jam doa kita kepada Tuhan, baik cara kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, baik cara kita melayani kepada Tuhan. Kenapa seringkali rasa nyaman ini, keadaan nyaman ini berbahaya? Karena banyak orang kalau nyaman lupa Tuhan. Kalau nyaman gak ada masalah, lupa Tuhan. Menjadi malas. Menjadi kendor. Salah besar ya. Salah besar kalau kita sedang nyaman. Lalu kita pikir, wah gak usah kerja dulu. Lebih baik kita foya-foya. Gak usah kerja. Toh kita nyaman. Kita foya-foya aja. Masih ada kok. Wah. Ini yang harus menjadi perhatian kita di hari-hari sekarang ini. Harus menjadi fokus kita di hari-hari sekarang ini. Seperti contoh tadi saya katakan. Nyaman kok, gak ada masalah. Ekonomi oke, keluarga oke, pekerjaan oke, bisnis lancar, sehat semua. Gak usahlah kita ibadah dulu. Gak usahlah kita melayani dulu. Ada yang lebih penting di sana. Sudah salah fokus, gagal fokus. Ya. Salah besar. Ini salah besar, harus belajar kepada kebenaran firman Allah. Ya. Kenapa? Yang seharusnya adalah pada saat kita dalam keadaan nyaman pun kita harus tetap berjuang, kita harus tetap berjaga-jaga, kita harus tetap bekerja. Kebanyakan orang kalau sedang nyaman tidak mau bekerja. Tidak mau berjuang lagi. Menjadi malas karena apa, dipikirnya toh masih ada, masih cukup, masih banyak. Salah besar, pilihan yang kurang tepat. Tapi kita mau belajar daripada firman Allah. Ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Nah ini, yang paling penting adalah kita harus memiliki hikmat. Kita akan disebut sebagai orang yang tidak berhikmat atau kurang berhikmat kalau sedang dalam keadaan nyaman kita lupa diri. Kita menjadi malas, kita tidak mau berkarya lagi. Kita tidak mau bekerja lagi, kita tidak mau berkreasi lagi. Kita mau pakai saja apa yang ada, sebelum habis kita pakai saja terus. Ini satu kebodohan. Seringkali dalam keadaan nyaman, ada banyak orang percaya, orang Kristen lupa Tuhan. Lupa jam ibadah, lupa jam pelayanan, lupa jam doa, lupa. Fokusnya hanya kepada apa?
hanya kepada foya-foya, cari kesenangan diri sendiri. Foya-foya itu cenderung fokus kepada kepentingan diri sendiri. Berfoya-foya itu lebih fokus kepada kesukaan diri kita sendiri. Apa yang kita lihat menarik, beli. Apa yang kita pandang baik, beli. Pilihan yang tepat adalah saat dalam keadaan nyaman. Tidak berfoya-foya dan tetap bekerja. Amin. Ya. Tidak berfoya-foya dan tetap bekerja. Itu pilihan yang tepat. Itu pilihan orang-orang yang berhikmat. Ketika kita nyaman, kita tidak berfoya-foya, tidak lupakan Tuhan dan tetap berkarya. Tuhan itu sudah taruh satu talenta di dalam setiap diri kita. Apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Iya. Jangan sampai Tuhan berikan satu kenyamanan ini, tapi kita salah menggunakannya. Sehingga setelah semuanya habis, kita termehek-mehek. Kita menyesal. Firman Allah berkata, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kepintaran itu bisa diperoleh dengan rajin belajar. Tetapi hikmat hanya ada di dalam firman Allah. Hikmat hanya ada di dalam firman Allah. Sebab itu firman Allah berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hikmat tidak ada di bangku sekolah. Hikmat tidak ada di kursi sekolah. Tidak ada di universitas manapun. Hikmat hanya ada di dalam firman Allah. Saya katakan kepada Resa, jangan bangga kalau angka 100. Tidak perlu bangga, angka 100 tidak perlu bangga. Bangga kalau sudah punya jam doa pribadi. Bangga kalau sudah punya jam doa, membaca firman dengan tertib. Bangga kalau punya karakter jujur. Bangga kalau punya karakter murah hati. Bangga, itu kebanggaan di dalam Tuhan. Angka 100 bukan jaminan keberhasilan, tetapi hikmat Allah. Ini kunci rahasia hidup kita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam dunia ini adalah hikmat Allah. Kejar hikmat Allah. Takut akan Allah. Amin Bapak Ibu. Ya. Sebab itu jikalau di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ada banyak orang ingin menjadi pinter. Ada sedikit orang ingin berhikmat. Yang firman Tuhan ajarkan bukan pinter tapi berhikmat. Orang pintar belum tentu berhikmat. Orang berhikmat akan jadi pintar. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi tugas kita sebagai orang tua, ini pun menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jangan cetak anak menjadi pintar. Cetak anak takut akan Tuhan. Masa depannya sudah Tuhan tentukan. Indah di dalam Tuhan. Jangan khawatir. Jangan khawatirkan hari esok. Kesusahan cukuplah untuk sehari. Hari esok, masa depan. Sudah Tuhan rancang indah.
Kita ini sering kali sampai rambut belum waktunya beruban, udah beruban semua. Karena apa? 10 tahun mendatang kita pikirin hari ini. Dengan kekuatan kita sendiri. Otak manusia ini hanya segenggam loh. Hanya ya kecil. Mau memikirkan hal-hal yang jauh. Tuhan atur segala sesuatunya. Amin. Yang penting adalah firman Tuhan berkata, minta hikmat kepada Allah. Kalau orang pintar tanpa hikmat Allah, akhirnya minterin orang. Tapi semakin kita berhikmat, semakin kita takut akan Tuhan, semakin kita menjauhi dosa. Semakin kita menjauhi apa yang dilarang Tuhan, apa yang dibenci Tuhan, kita jauhi. Tidak kita lakukan, karena kita memiliki hikmat Allah. Hikmat Allah akan menunjukkan mana jalan yang benar, mana pilihan yang tepat, mana keputusan yang benar. Mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Itu hikmat yang memberitahukannya kepada kita. Sebab itu penting kita sebagai orang percaya memiliki hikmat. Supaya hidup ini tidak sembrono. Supaya kita tidak mengambil satu keputusan yang fatal yang akhirnya menghancurkan hidup sendiri. Ayat 5 bagian B dikatakan, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, sebab Allah akan apa? Memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Hal itu akan diberikannya kepadamu. Sama-sama katakan, amin. Allah kita itu Allah yang bermurah hati. Kalau sudah memberi, tidak pernah dibangkit-bangkit. Bagaimana kita manusia? Harus ikut teladan Tuhan. Amin. Ya, kalau sudah memberi, jangan dibangkit-bangkit. Perbedaan pendapat oke, terjadi. Apapun boleh terjadi. Tapi kalau kita sudah memberi dengan tulus hati. Kita mau belajar dari karakter ilahi, karakter Bapa. Ia bermurah hati. Ia kalau sudah memberi tidak pernah membangkit-bangkit. Amin. Sehingga apa? Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita tabur menjadi berkat. Kalau kita sudah memberi, lalu orangnya bikin jengkel, lalu kita sebutin lagi dari A, B, C, D, terus. Tidak menjadi berkat, tetapi menjadi murka, kebencian bagi Allah. Sebab itu penting kita belajar dari firman Allah. Sebab hanya firman Allah sumber hikmat bagi kita. Amin. Haleluya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Minta dengan iman. Jangan bimbang. Iman dan perbuatan harus berjalan bersama-sama. Iman dan perbuatan berjalan bersama-sama. Kalau kita katakan, aku percaya Tuhan pasti memberkati pekerjaanku, studiku. Tuhan pasti memberkati studiku. Tetapi kita tidak pernah belajar. Aku percaya Tuhan pasti memberkati apa yang aku kerjakan. Tetapi kita tidak pernah mengerjakan apa-apa. Aku percaya Tuhan akan memberkati pelayananku. Tapi kita tidak pernah melayani apa-apa. Iman dan perbuatan berjalan bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Ya. Iman dan perbuatan berjalan bersama-sama.
Bagaimana contoh sederhana dalam sehari-hari, saudara atau saya katakan, wah saya pasti sehat, saya pasti sehat, Tuhan pasti berikan kesehatan kepada saya. Tetapi saya jorok, gak pernah mandi, gak pernah keramas, malah sikat gigi, malas bersih-bersih. Iman sih boleh iman, tapi iman dan perbuatan harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa timpang. Tuhan pasti kasih saya sehat, kasih gigi saya bagus. Ya. Tapi kita ini jorok. Tidak mau bersih. Pasangan kita udah teriak-teriak aja, mandi atuh. Sabun ada, air ada, odol ada, sampo ada, malas. Merasa nyaman dengan tubuhnya yang tidak bersih itu. Malas. Ini penting diperbaiki. Iman dan perbuatan berjalan bersama-sama. Aku percaya Tuhan pasti menyertai keluargaku. Tapi kita tidak pernah membawa keluarga kita mesbah keluarga. Membaca firman bersama-sama. Tidak pernah membawa keluarga kita ibadah kepada Allah. Kita tidak pernah melatih anak-anak kita atau pasangan hidup kita. Kita tidak pernah menggerakkan mereka. Ayo kita memuji Tuhan. Ayo kita menyembah Tuhan. Ayo kita buka renungan harian kita. Kita bahas sama-sama. Bagaimana damai sejahtera Allah bisa tercipta? Iman dan perbuatan berjalan bersama-sama. Amin. Ya. Itulah kebanggaan kita menjadi orang percaya. Ya. Iman dan perbuatan berjalan bersama-sama. Kita seringkali berkata lewat pujian kita, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, ya, memulihkanku. Kita percaya, iman kita berkata Tuhan akan memulihkan kita. Tetapi kita menutup hati kita, tidak mau dipulihkan, ya susah. Iman dan perbuatan berjalan bersama-sama. Aku percaya firman-Mu memberi kekuatan. Aku percaya firman-Mu memberi hikmat. Tapi kita tidak pernah punya waktu untuk membaca firman. Merenungkan firman, menggali firman, cinta firman. Bagaimana kuasa firman dapat bekerja dalam hidup kita. Saya lihat beberapa bapak di sini kurang dekat sama anak-anaknya. Saya lihat bapak-bapak lebih sibuk dengan gadgetnya. Anaknya kemana, lari kemana, biarin ada mamahnya, biarin. Yang penting saya gadget terus. Anak udah nangis di depan dia, gadget aja terus. Itu anak udah di depan dia, nangis. Biarin nanti tunggu mamanya datang. Tapi kalau bilang saya bapak yang bertanggung jawab, saya bapak yang sayang anak, saya bapak yang mengasihi anak-anak. Ucapan dan perbuatan harus berjalan bersama-sama. Iman dan perbuatan harus berjalan bersama-sama. Amin. Luar biasa. Kita baca ayat selanjutnya. Hendaklah ia memintanya dengan iman, dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Orang bimbang sama seperti gelombang laut, diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang demikian janganlah mengira bahwa ia
akan menerima sesuatu dari Allah. Ya. Ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Saudara ingin tenang? Saya ingin tenang? Jangan mendua hati. Amin. Iya. Ingin tenang gampang kuncinya. Jangan mendua hati. Jangan mendua hati. Jangan sebagian hati kita diisi dengan kasih, sebagian lagi diisi dengan kebencian, dengan amarah. Enggak akan tenang. Sebagian kita isi dengan pengharapan, sebagian diisi dengan kekhawatiran, enggak akan tenang. Harus full heart. Wah, itu bahasa sananya ya, betul enggak? Cara bicaranya nih, lama. Harus full. Orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Mau tenang? Jangan mendua hati. Mau damai? Isi dengan damai sejahtera Allah. Semua ruangan hati kita isi dengan damai. Amin. Ya. Undang Roh Kudus masuk. Kalau ada kesombongan, keangkuhan, kebencian, kita harus bertindak. Dengan iman dan perbuatan. Dalam nama Yesus. Aku buang segala akar-akar pahit. Aku mau tenang. Aku mau hidup damai. Penuh sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Tenang. Orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Siapa orang yang mendua hati? Orang yang mendua hati ya ini. Ada hubungannya dengan ayat 6, ayat 7. Penuh dengan kebimbangan. Tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Campur aduk. Kadang iya, kadang tidak. Kadang mengasihi, kadang membenci. Kadang mau memberi, kadang ya. Mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat, dengan paten, dengan kokoh. Tapi mudah berubah. Lagi senang mengasihi. Lagi gak senang, greget. Nah ini orang mendua hati. Orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Orang yang tidak tenang, tidak bahagia. Tidak ada sukacita. Yang ada hanyalah kegelisahan. Yang ada hanyalah kecemasan, kekhawatiran, merasa tertekan, merasa gagal. Dan lain sebagainya. Kenapa? Mendua hati. Karena itu sebagai orang-orang tebusan di dalam Kristus. Allah telah mengorbankan seluruh kehidupannya untuk engkau dan saya. Allah sudah full heart, full love. Untuk engkau dan saya. Bagaimana mungkin hati kita masih terbagi-bagi lagi. Sebagian untuk Tuhan, sebagian untuk dunia. Sebagian untuk kedagingan, sebagian untuk hal rohani. Tidak bisa. Tidak akan tenang. Karena apa? Kepalsuan kita satu waktu akan Tuhan buka. Ketika Tuhan sudah murka kepada kita, Allah akan buka. Sebab itu kita tidak bisa berpura-pura kepada Tuhan. Pura-pura setia kepada. Aku mau setia Tuhan. Hari Minggu itu kita katakan. Aku mau setia Tuhan, aku mau lahir baru, aku mau hidup kudus. Hari Senin, karena kita mendua hati, cemar lagi. Campur aduk lagi dengan dunia. Ini orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan malam ini. Kita menjadi orang-orang yang tenang. Amin. Penuh dengan damai sejahtera. Sebab apa? Kita tidak mendua hati. Hati kita hanya untuk Tuhan saja. Amin.
Haleluya. Inilah firman Tuhan malam ini. Kita mau akui kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa hidup sendiri. Aku tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Manusia seringkali gagal. Manusia seringkali tersandung. Kalau Tuhan percayakan keadaan yang nyaman, seharusnya kita makin berjaga-jaga, kita makin waspada Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan keadaan yang nyaman kepada kami. Tapi Tuhan, mari Roh Kudus terus bakar hati kami. Lekatkan hati kami kepada Engkau Tuhan. Aku tidak mau menjadi kendor dan tawar hati hanya karena keadaan yang nyaman ini. Aku tidak mau lupakan kebaikan Tuhan karena keadaan nyaman ini. Tapi aku mau tetap berjuang. Aku mau tetap dekat. Aku mau tetap takut akan Engkau Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu Tuhan menerangi jalanku. Sebab aku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Sumber sinar, sumber terang ada di dalam kebenaran firman Allah. Tanpa terangnya Allah kita akan tersesat, tersandung. Salah jalan, salah memilih, salah mengambil keputusan. Sebab itu kita mau datang kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Naikkan pujian ini kepada Tuhan dengan penyerahan diri. Firman Tuhan berkata, beruntunglah engkau kalau engkau masuk dalam prosesnya Allah. Jangan bersungut-sungut. Jangan mengeluh. Katakan kepada Tuhan, aku tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Tuhan, tolonglah daku. Sinar kemuliaan Allah menyertai langkahmu-langkahku. Haleluya. Glory. Katakan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami masih mendua hati. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali melupakan Engkau karena kondisi yang nyaman. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu pertolongan, kami perlu terang Allah. Sebab kita dapat jalan sendiri.
berdoa, mengucap syukur atas firman. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami tidak dapat berbuah apa-apa Tuhan. Tidak dapat berbuah apa-apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran pengajaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Sesuatu yang mustahil bagi dunia ini Tuhan. Sesuatu yang mustahil bagi orang-orang yang di luar Tuhan. Bagaimana mungkin kami menganggap suatu kebahagiaan jikalau kami mengalami ujian Tuhan. Namun kami percaya Tuhan dengan hikmat surgawi yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami dapat mengatakan kami berbahagia jikalau kami mengalami ujian. Sebab kami tahu Tuhan, ujian itu akan menghasilkan ketekunan yang membuat kami menjadi sempurna. Sama seperti Yesus Tuhan kami. Kami juga Tuhan tidak akan mungkin berbahagia jikalau kami Tuhan mengalami ujian. Jikalau kami tidak punya iman yang kokoh, yang tidak diombang-ambingkan Tuhan. Oleh angin-angin pengajaran yang lain. Tapi kami Tuhan mau beriman kepada Engkau Allah. Iman yang kokoh Tuhan. Yang bagaikan jangkar Tuhan. Ditaruh di dasar laut. Sebesar apapun Tuhan. Angin gelombang itu. Kapal itu tetap Tuhan. Tidak bergeser Tuhan. Demikianlah iman kami Tuhan. Kami taruh seperti jangkar. Yang teguh Tuhan. Di dasar samudra. Di dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam kedua hal ini Tuhan, kami mohonkan hikmat dan iman yang daripada-Mu Tuhan. Agar kami Tuhan boleh berbahagia jikalau kami jatuh di dalam ujian. Sebab kami tahu Tuhan, Allah tidak pernah mencobai kami, melebihi daripada kemampuan kami. Ketika kami mengalami ujian, Tuhan sudah memberikan jalan keluar kepada kami. Tuhan sudah menunjukkan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi Tuhan senantiasa hamba Allah yang memberitakan firman-Mu ini Tuhan. Agar Ibu Wakil Gembala kami pun Tuhan, semakin hari, semakin memiliki hati seorang gembala yang menggembalakan jemaat Tuhan, yang menggembalakan umat gembalaan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan, jemaat-Mu semakin diperlengkapi dari hari ke hari, semakin serupa dengan Kristus Tuhan, Sang Gembala Agung kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi alat bagi kerajaan-Mu, jadi satu keharuman bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita tunggu dengan pujian, hendaklah masing-masing memberi. Hendaklah masing-masing memberi.
yang terus memberkati setiap kita. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita ada di penghujung ibadah kita pada sore malam hari. Kembali kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita dengan pujian, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Bapak Bowie berdoa untuk doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Allah Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang telah menjadi Tuhan kami bersyukur kembali Tuhan sore malam hari ini Bapa. Karena betapa Tuhan Kau boleh menyertai kami Tuhan malam hari ini. Oh Bapa, Engkau boleh Tuhan senantiasa memberkati kami malam hari ini ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan segala pujian penyembahan kami, Kau Tuhan boleh layak untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan terlebih kami bersyukur Tuhan juga untuk sabda firman-Mu yang telah kami terima. Biarlah Tuhan firman-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami, hari-hari kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak seperti kami datang Bapa,
tetapi kami akan pulang penuh membawa berkat damai sejahtera, sukacita, pertolongan yang dari sorga, bahkan kemenangan ya Bapa di dalam setiap pergumulan. Bahkan Tuhan juga akan kami dapatkan pertolongan di dalam setiap percobaan yang harus kami hadapi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih-Mu, atas segala kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa, Engkau akan menuntun hari-hari kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami, untuk para pemimpin kota kami, untuk para petinggi Tuhan kota kami, negara kami ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus hikmat yang daripada-Mu yang senantiasa menyertai para petinggi negara kami, para petinggi kota kami, sehingga Tuhan hikmat yang daripada-Mu lah yang akan Tuhan menyertai para pemimpin kami, sehingga Tuhan para pemimpin kami, Tuhan memimpin kami sebagai rakyat Republik Indonesia ini, sebagai penduduk kota Purwakarta ini, Tuhan ada di dalam keadaan damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu Bapa. Jauhkan dari para petinggi negara kami, dari petinggi kota kami, Tuhan, pemikiran-pemikiran, rencana-rencana yang tidak baik ya Bapa. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu menyertai kota kami, negara kami, dari Sabang sampai Merauke. Engkau menjauhkan pula Tuhan negara kami, kota kami, dari segala mara bahaya, malapetaka ya Bapa. Sehingga Tuhan hanya kasih karunia-Mu yang kami peroleh di dalam kehidupan kami, di dalam kota kami, untuk negara kami ini Bapa. Tuhan, sore malam hari ini Bapa, kami teringat untuk saudara kami terkasih, Ibu Ida Gurning ya Bapa. Tuhan, Engkau melihat saat ini di dalam kelemahan tubuhnya Bapa. Kami bawa di dalam doa Tuhan untuk beliau Bapa. Biarlah Tuhan kami satukan hati, Bapa, bilur-bilur-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Bapa menjamahnya juga saat ini Bapa, dan kami panggil, kami berseru di dalam nama Yesus. Tuhan, Ibu Ida Gurning boleh menerima kesembuhan daripada-Mu Bapa saat ini. Ibu Ida Gurning juga Tuhan boleh Tuhan semakin pulih ya Bapa. Tuhan, sukacita, kemenangan, kesembuhan akan berikan kepadanya Bapa. Dan biarlah Tuhan, dia kembali hari akan datang untuk boleh bersama-sama dengan kami ya Bapa. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk saudara seiman kami yang tidak kami sebutkan. Kiranya Allah juga memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami malam hari ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau menghibur mereka, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk saudara-saudara kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, sebelum kami melangkah jauh Tuhan. Sebelum kami melangkah meninggalkan rumah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan berkat yang daripada-Mu yang akan kami peroleh lewat hamba-Mu Tuhan, akan kami dapatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami berdoa Tuhan, buat keluarga Bapak Sabta dengan Mbak Ika beserta Ibu yang ada, Dede Ema yang ada akan mengadakan perjalanan ke Lampung Tuhan pada besok hari. Kami berdoa dimanapun mereka berada, baik di darat, di laut, di udara. Tuhan Yesus selalu ada menyertai. Kuasa Allah Roh Kudus senantiasa menyertai, sehingga di dalam perjalanan tidak kurang suatu apapun, sehingga mereka tiba dengan damai sejahtera, bertemu dengan keluarga Bapak Sabta. Mereka bersuka cita di dalam Engkau. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu menyertai ada, supaya menjadi kesaksian, menjadi berkat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya juga Tuhan, mereka tiba dengan damai sejahtera, kembali dengan damai sejahtera, dipenuhi sukacita sorga. Biarlah supaya menjadi kesaksian nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami berdoa buat Mbak Ida Tuhan, Kau sembuhkan, supaya Mbak Ida boleh kembali untuk beribadah, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau segalanya, Engkau dokter kami di atas segala dokter, penguasa di atas segala penguasa. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit bagi Engkau.
Kalau kami sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Engkau, bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Inilah doa ucapan syukur, doa sembahyang kami. Kami naikkan kehadirat Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Karena Tuhan sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sudah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan sudah menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera malam hari ini besok. Sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bye.